sendiri kalau dengar ceramah yang model-model kayak gitu kayak langsung enak, jijik gitu loh. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian yang Ustadz cabulin santri-santriwatinya. Kayak gitu, Iya, saya juga heran ya. Ini gitu. semacam satu fenomena yang sudah terjadi terus menerus. Bahkan zaman saya masih kecil, saya masih ingat. Saya masih kecil dulu. Saya masih ingat dulu. Itu Pak Haji itu kasusnya memperkosa santri-santrinya di penjara itu. Zaman saya masih kecil. Bayangin, saya sudah dengar berita itu. Pak Haji ini di penjara gara-gara melecehkan santri-santrinya. Udah tahun 2025 masih terus-terusan terjadi. Tapi yang saya heran kenapa ibu-ibu masih saja mengantarkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Iya. Nur Cahaya, silakan. Selamat malam juga. Silakan nyalakan kamera Nur Cahaya. Nih, lagi nyalain. Silakan. Susahnya mau naik ke Abang Edis nih. Gini, yang bikin napasnya mikrofon agak dijauhkan karena napas Anda bernapas sampai. Karena aku pakai masker. Ya, begini, kenapa susah naik? Karena saya sudah bilang, yang Kristen-Kristen jangan naik. Karena mereka maksa naik, akhirnya ngantrinya jadi panjang. Jadi susah orang mau naik. Oke, Nur Cahaya Muslim? Aku sebenarnya Muslim, Bang. Sebenarnya coba jangan bernapas dulu, karena begini, suaramu begini loh. Begitu. Coba agak jauhkan dulu. Jauhkan mikrofonnya. Gini. Ah, ya. Oke. Saya dengar kok, jangan terlalu dekat. Oke. Iya, dengar. Apa maksudnya sebenarnya Muslim? Muslim, aku dari lahir Muslim. Cuman tempat kerja aku, kawan-kawan aku tuh banyak Kristen. Dan aku sering kan kayak bos aku mau ibadah, aku disuruh tuliskan untuk temanya aku mau pakai ibadah nanti malam. Dan secara nggak langsung aku mempelajarin. Dan setelah bimbang di hati saya itu udah lama. Aku keluar dari tema ya Bang ya. Ini masalah pribadi saya. Terus kurang lebih setahun lah aku menonton Bang Edis TV. Nah di situ aku mulai berani. Yang sudah lama aku pendam itu sudah sekitar 10 tahunan. Cuman aku nih jadinya kayak ngambang. Islam enggak, Kristen belum disahkan di Kristen, keluarga besarku Muslim. Dan aku sendiri pribadi udah gak ngikutin di syariat-syariat Islam itu sendiri. Jadinya aku nih bingung. Cuman beberapa teman saya banyak yang mendukung, mau ngajak untuk membaptis dan segala macam. Cuman saya sendiri belum punya keberanian untuk keluarga besar saya gitu, Bang. Baik. Jadi banyak wanita-wanita seperti Anda, ya, Kak Nur Cahaya. Tiap hari hampir di sini sekarang sudah banyak orang yang bersuara karena selama ini tidak berani bersuara. Tapi di channel saya ini tidak boleh ngaku-ngaku. Gak boleh ngaku-ngaku. Kalau cuma ngaku-ngaku semua orang bisa. Muhammad juga bisa kalau cuma ngaku-ngaku. Nah, sekarang begini. Coba apa buktinya bahwa Anda Muslim, kemudian Anda sudah ragu dengan agama Islam? Coba bacakan satu surat kah? Atau bacaan sholat kah? Coba silakan. Ya, sholat 5 waktu hafal, sholi fardu, maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Yasin pun aku hafal. Coba surat Yasin, coba. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Sah, sudah cukup. Sah, sudah cukup, sah. Coba, apa yang membuat Kak Nur sekarang itu berat mau masuk Kristen?
nggak berat sih, Oh, cuman nggak berat. apa Oh, ya? berarti tinggal masuk Nggak Kristen aja. berat, hati saya memang udah mau, cuman keluarga besar saya bakal dikucilkan, saya pasti bakal dibuang dari keluarga besar saya. Memang saya udah curhat sama beberapa teman Kristen saya, itu memang akan menjadi suatu perjalanan hidup kamu yang ibaratnya Tuhan Yesus aja bisa disalib. Itu penyalipan itu, ibaratnya kamu harus bisa melalui itu. Dan cuman pada dasarnya, pada kenyataannya nggak segampang itu gitu loh. Dan harus ada orang yang benar-benar mendampingi saya sampai saya benar-benar sah di Kristen itu sendiri. Oke. Tapi ngomong-ngomong, mohon maaf nih, masih single. Ada suami. Udah ada suami. Suami Muslim? Suami pun sama seperti saya. Oh, sama, dua-duanya sama. Nah, sebenarnya ada sih kalau wanita ya, itu sebenarnya ada satu channel sudah saya ini kan kami sering ngobrol juga, bisa ngobrol-ngobrol di sana seputar itu. Nanti bisa dikasih tahu gereja terdekat mana, tinggal di mana. Tapi jangan ngomong di sini ya. Saya tahu banyak biasa lah orang-orang pada surup kejang kan. Nah, boleh nanti ngomong sama mereka. Sebenarnya begini, Kristen itu nggak harus di KTP tertulis Kristen. Di KTP Islam aja nggak apa-apa. Daripada nanti Iya, warisan KTP hilang. saya memang masih KTP saya masih Islam. Di KTP tidak apa-apa tertulis Islam. Nanti kalau dibikin Kristen nanti warisan hilang loh. Nah, biar saja KTP-nya yang Islam. Biarin aja yang beragama Islam KTP-nya. Orangnya jangan beragama Islam. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita itu harus cerdik. Kita itu juga harus bijak. Gitu loh. Bisa kita menjadi Kristen, tetapi kan tidak harus sampai mengalami hal yang seperti yang tadi Kak Nur ceritakan. Menjadi Kristen itu kan bukan hanya sekedar administrasi, tapi menjadi Kristen itu bagaimana menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita itu menjadi orang yang seperti Yesus. Iya. Begitu. Makin mengasihi orang tua, makin mengasihi keluarga, ya kan? Seperti itu. Nanti akan melihat dari perubahan itu sendiri. Dan dengan adanya perubahan seperti itu, malah jadi nanti orang tua malah jadi Kristen. Begitu. Semoga saja. Iya, pelan-pelan lah gitu. Nggak harus sampai, saya Kristen. Karena Kristen itu bukan soal ngaku-ngaku begitu, enggak. Atau di KTP-nya berubah gitu, enggak. Kristen itu enggak soal begitu. Begitu. Iya benar. Ya itu sih apa ya, lebih ke kapan ya saya ini bisa gitu. Sudah beberapa tahun ini memang saya nunggu saatnya yang tepat, kapan saya ini nggak ngambang gitu. Iya. Sudah sah Banyak Kristen yang itu inbox saya sendiri. juga sih memang. Cuman daerahnya tuh beda-beda. Kalau yang di daerah Sumatera Selatan itu sudah inbox, Bang. Kalau ada yang dari daerah Sumatera Selatan, coba ini saya khusus yang peduli dengan orang-orang yang dari Muslim, mantan Muslim begitu. Cuman daerah-daerah lain juga ada, Tangerang ada. Nah, cuman nanti Kak Nur di mana nanti boleh nanti inbox nanti saya kasih ini. Ada satu channel itu kumpulan perempuan-perempuan di sana yang mantan Muslim-Muslim pada kumpul di situ tuh, tempatnya Kak Yuli. Oh iya. Boleh nanti gabung-gabung cerita di sana sesama kaum wanita kan begitu. Boleh. Tapi intinya sudah nggak percaya lagi dengan agama Islam ya? Sudah nggak percaya Udah lagi. beberapa tahun saya ninggalkan kayak sholat dan lain-lain, udah enggak. Ya, Banyak bagus lah. kekecewaan saya di Islam itu sendiri. Betul. Saya lulusan dari MTS, Sekolah Islam, terus MTS. SMA juga di Islam dulu. Iya. Apa hal-hal, boleh cerita nggak hal-hal yang membuat Kak Nur ini akhirnya meninggalkan agama Islam? Banyak dari awal saya kerja itu udah sampai sekarang udah berhenti. Itu bos saya sendiri emang Kristen dan secara nggak langsung kadang minta tolong. Saya nanti malam mau ibadah temanya ini, tolong tuliskan ya, kamu Muslim nggak apa-apa kan? Ah nggak apa-apa bos, kan cuman sekedar
nulis aja. Tapi secara nggak langsung saya mempelajari Alkitab itu. Pantesan. Dan kayak banyak yang Pantesan teman-teman ustadz takut kalau orang Islam megang Injil dan Taurat. Takut meninggalkan agama Islam. Iya. entahlah. Padahal Banyak di kayak Al-Quran jelas dikatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Tapi ustadz takut. Nah, iya, dan kayak banyak kayak waktu saya sekolah di sekolah pesantren, kayak hal-hal yang sudah besar nih kan ku ingat, jadinya kayak hal bodoh yang pernah ku pelajarin. apa itu? Hal-hal Jus? kayak ya misalnya ini pembelajaran tentang apa hubungan intim suami istri itu saya dari SMP kelas 3 di MTS kelas 3 itu udah diajarkan. Dan itu mendetail sekali. Nanti kalau kalian sudah bersuami istri, kalau sudah masuk bareng suami mau masuk jangan kalian gini jangan ya. Kalian tuh Berat baca saudara-saudara bahasanya ini. Sampai kalian segitunya harus bahasannya. Iya, itu ustadzku sendiri yang ngajar dan masih ingat Berat jelas di otak. teman-teman. Dia bilang gini, Hmm. kalau sudah keenakan jangan teriak kayak gitu ya, tapi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan sebutlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan itu ke nabi kita. Jadinya kayak kita kalau berhubungan dengan suami istri jangan merasakan kenikmatan yang enak, tapi merasakan Mengikuti menyebut Muhammad. menyebut sunnah Rasul kita, menyebut nama Nabi kita. Memang. Itu kayak Teman-teman saya pikir bodoh bahasan sekali orang ya. Islam ini memang ya seputar-seputar itu ya teman-teman ya. Karena memang ustadznya langsung coba ya kalian dengarkan lagi ya. Ini paling seneng saya dengar ceramah ini. Pernah dengarkan? Yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Iya. Nah. Aku sendiri kalau dengar ceramah yang model-model kayak gitu kayak langsung enak, jijik gitu loh. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian yang ustadz cabulin santri-santriwatinya. Kayak gitu Iya, saya kan juga heran ya. jadinya Ini jijik semacam gitu. satu fenomena yang sudah terjadi terus menerus. Bahkan zaman saya masih kecil, saya masih ingat. Saya masih kecil dulu. Saya masih ingat dulu. Itu Pak Haji itu kasusnya memperkosa santri-santrinya di penjara itu. Zaman saya masih kecil. Bayangin, saya sudah dengar berita itu. Pak Haji ini di penjara gara-gara melecehkan santri-santrinya. Udah tahun 2025 masih terus-terusan terjadi. Tapi yang saya heran kenapa ibu-ibu masih saja mengantarkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Iya. Sudah tahu kejadian begitu, ibu-ibu. Apa kalian tidak khawatir nanti anak kalian mengalami hal yang tidak baik? Saya mengatakan, coba bawalah anak kalian itu ke sekolah yang jelas. Nanti dibawa ke santri nanti gimana? Karena menurut ajaran Muhammad boleh seseorang itu walaupun sudah tua, sudah 50 tahun lebih begitu, boleh menikahi anak di bawah umur. Apa mau itu terjadi kepada anak Anda? Dan sebenarnya tuh ada sih pelajaran Islam yang mungkin mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi di luar dari itu semua kayak ajaran yang sangat menohok dan menjijikkan itu diulang-ulang itu diceramahkan. Itu yang bikin saya kayak enek gitu loh. Dan kayak seolah-olah sedikit-sedikit bawa-bawa agama, sedikit-sedikit bawa nama agama. Dan bahkan teman-teman di sekeliling saya sendiri, emak-emak sendiri, sok-sok suci, sok-sok baik, tapi munafik bawa-bawa nama agama, itu paling nggak suka sekali. Iya, karena begini Kak Nur, orang Islam itu bukan dia kalau korupsi banyak. Pejabat-pejabat negara kita, pejabat-pejabat kita yang duduk di pemerintahan-pemerintahan, kalau yang korupsi namanya Muhammad, namanya sangat Islami.
korupsi. Kalau yang Angelina namanya Sondak korupsi. Kalau Berhijab. yang namanya, ya, Coba yang Angelina namanya Sondak ya, korupsi, setelah dia mualaf, pakai jilbab, takut makan babi. Tapi kalau korupsi, lanjutkan. Saya cuma mau bilang begini, orang Islam itu kenapa sih takutnya itu cuma makan babi? Tapi kalau korupsi, gosip, gibah, jalan terus. Tapi memang Muhammad sendiri yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan syahadat itu, 2 kalimat itu, dia masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Nah, dan surga itu ada 7 tingkatan. Surga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7. Dan Masa mereka iya di surga surga ada 7 itu katanya, tingkatan? di surga mereka itu diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Itu enak sekali aku melihatnya, mendengar. Banyak orang Islam tidak tahu itu loh Kak Nur. Bahwa Allah itu akan memberikan rewardnya berupa gadis-gadis yang susunya gede. Nah. Tapi Muslim nanti bilang, orang ini memfitnah. Ya gimana kamu tidak katakan saya memfitnah? Orang kamu baca Arabnya, nggak kamu baca terjemahannya? Kenikmatan yang tidak didapat di dunia. Jadi saya sarankan kepada teman-teman Muslim, kalau baca Quran, bacalah artinya. Kan ada lagunya itu. Tombo ati ono 5 perkarane. Sing pertama baca Quran dan maknanya disuruh membaca. Biar apa? Biar tahu kamu bahwa di situ tertulis bahwa kamu akan diberikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Gimana? Betul. Apa tidak hatimu terobati kalau kamu dijanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar? Mungkin bagi sebagian orang yang over kayak gituan, dia merasa wow, senang sekali udah membayangkan. Jadi ya seperti itulah. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis, kenikmatan tertinggi menurut hadis tersebut itu memandang wajah Allah. Di antara kenikmatan-kenikmatan surga itu, yang paling puncak itu adalah memandang wajah Allah. Tapi kesibukan umat muslim di surga bukan memandang wajah Allah. Kesibukan para lelaki dalam surga memecah perawan. Jadi ternyata mereka tidak suka memandang wajah Allah. Itu membuktikan bahwa umat muslim di surga pun melakukan perbuatan yang musyrik. Karena mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah, tetapi mereka menyibukkan diri dengan memecah perawan. Berpesta. Iya, berpesta itu. Tadi kan sudah kita putarkan videonya. Apakah mereka sambil memandang wajah Allah sambil memecah perawan? Saya juga nggak ngerti. Apakah Allah menjadi penonton? Apakah Allah membawa kamera yang sangat besar? Syuting nih, lihat nih umatku. Mereka sedang sibuk memecah perawan. Nah, disyuting kan sama Tapi kalau saya bilang begitu, dibilang, "Bang, bahasamu kok seperti itu sih?" Tapi kan memang benar. Banyak benernya. Makanya disitulah saya kurang ininya, dari meragukan hal-hal yang seharusnya kita lebih pelajari ke hal-hal yang positif, yang baik-baik. Hal-hal sepele yang diulang-ulang, kayak apa, wanita kalau sedang haid nggak boleh begini, harusnya seperti ini, aturan-aturan yang bahkan Muhammad mengklasifikasi wanita, anjing hitam dan keledai itu dalam satu kelompok yang membatalkan sholat.
Mm-mm. Aisyah aja sampai protes itu. Mengapa kamu samakan kami kaum wanita dengan anjing, katanya. Loh, ada ayatnya. Bagaimana Aisyah berkata demikian? Nih, ya, saya tunjukkan ya. Bentar. Saya tunjukkan. Ketika Aisyah menolak disamakan dengan anjing. Nih, perhatikan ya. Disangkain saya bohong, teman-teman. Ketika istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai dan juga anjing, ada juga nih. Saya bacakan. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayat hadis yang dilakukan oleh sahabat. Beberapa hadis yang direwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks. Nih saya bacakan ya. Nih. Dikisahkan dalam Al-Jabah, apa ini ya? Iradi dan seterusnya ditulis oleh Badruddin dan seterusnya dikisahkan dari Abu Hurairah, Umar, Ali bin Abu Thalib dan seterusnya. Perhatikan apa kata Aisyah. Ada sebuah hadis berkata begini, 3 hal yang dapat membatalkan sholat seseorang, yaitu perempuan, keledai, dan anjing hitam. Mendengar hadis tersebut, Aisyah kemudian marah kepada Abu Hurairah karena telah menyamakan perempuan dengan keledai dan anjing hitam. Tapi Aisyah mau marah gimana? Yang ngomong Muhammad? Yang ngomong Muhammad. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Nah loh. Jadi mau pilih mana? Mau pilih Aisyah apa mau pilih Muhammad? Kalau mau ikut Aisyah, ikutin omongan Aisyah. Kata Aisyah, Allah tidak pernah dilihat oleh dia selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Serba salah. Kalau ngikutin Muhammad, maka harus mengelompokkan perempuan dan anjing dan keledai sebagai hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau ngikutin Aisyah ngomong, aku tidak pernah melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, selain daripada begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Dilema. Benar. Begitu. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, Kak Cahaya Nur Cahaya. Boleh Bang Ades. Oke, saya turunkan dulu ya. Terima kasih, selamat malam. Boleh nanti, mungkin nanti ada yang inbox yang Kristen, yang terutama yang wanita ya. Kalau yang laki-laki dicuekin aja. Yang wanita-wanita itu biasanya nanti ada yang khusus di bagian-bagian pekerjaan seperti itu. Nah, Oke? ya, boleh. Oke. Boleh Bang. Makasih Baik, banyak. saya turunkan ya. Terima kasih, saya turunkan. Ya, teman-teman ya. Sudah semakin banyak ya orang-orang yang sudah bersuara. Ya, seperti itulah ya.